Assalamualaikum teman-teman. Halo, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang negosiasi. Nah, negosiasi ini kita bisa gunakan untuk negosiasi gaji, negosiasi pembelian mobil, negosiasi pembelian properti, atau negosiasi untuk apapun itu. Kali ini buku yang akan kita baca adalah Trump Style Negotiation. 8 taktik jitu untuk menang dalam transaksi bisnis dan pribadi. Ditulis oleh George H. Ross. George H. Ross, penulis buku Trump Strategies for Real Estate, bintang pendukung The Apprentice, prakatanya oleh Donald J. Trump. Mari kita baca dulu untuk flap buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Donald Trump telah menjadi negosiator paling terkenal di dunia seiring dengan diterbitkannya buku terlaris yang terjual sebanyak jutaan eksemplar, The Art of the Deal. Tetapi buku tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara bernegosiasi seperti Trump. Sekarang, George Ross, penasihat Trump yang paling dipercaya dan pemeran pembantu di acara The Apprentice, menjelaskan secara rinci cara-cara untuk mengimplementasikan berbagai taktik dan strategi negosiasi yang berhasil mengangkat Trump ke puncak dunia bisnis. Selain itu, Ross juga memasukkan pelajaran yang diperoleh dari para konglomerat real estate New York terkemuka lainnya yang ia wakili atau yang pernah duduk berhadap-hadapan dengannya di meja perundingan selama 50 tahun masa karirnya. Dalam 10 tahun saja, Ross secara pribadi telah menegosiasikan dan membeli 702 properti untuk para kliennya. Jika Anda melakukan transaksi sebanyak ini, Anda pun bisa dibilang telah mempelajari hampir semua trik negosiasi di dalam buku ini. Dan Anda akan belajar memprediksi reaksi orang di dalam situasi apa saja. Buku ini akan membantu Anda memperbaiki transaksi apapun, seperti membeli mobil, mendapatkan kenaikan gaji, membeli atau menjual properti investasi kecil, atau menyediakan pembiayaan untuk membangun gedung pencakar langit. Semua dimulai dengan mempelajari 8 taktik Trump dalam bernegosiasi, yaitu membangun kepercayaan, persahabatan, dan kepuasan dengan pihak lawan. Lalu menemukan apa yang diinginkan pihak lawan, menentukan kelemahannya, dan menyingkap informasi tersembunyi yang berharga. Lanjut, meyakinkan pihak lawan bagaimana mereka akan mendapatkan lebih dari apa yang mereka harapkan. Lalu, menggunakan waktu, batas waktu, kebuntuan, dan penangguhan agar menguntungkan Anda. Berikutnya, menggunakan taktik-taktik negosiasi psikologis. Lanjut, menjadi seorang pakar dalam topik-topik yang tengah Anda negosiasikan. Lanjut, bersikap fleksibel dan mempertimbangkan berbagai solusi untuk setiap kemacetan. Terakhir, menggunakan perencanaan jitu dan alat-alat yang berhubungan dengan organisasi untuk membantu Anda menang. Negosiasi adalah tentang memahami sifat dasar manusia dan menggunakan pemahaman tersebut untuk memotivasi orang agar menerima gagasan-gagasan Anda. Mulailah bertransaksi sekarang dan raihlah kesuksesan ala Trump. Perkenalan, untuk George H. Ross adalah pemeran pembantu di acara TV populer The Apprentice dan Executive Vice President serta Senior Counsel di Trump Organization.
Sebelumnya, ia merupakan pengacara real estate, investor swasta, dan mitra senior di sebuah kantor pengacara besar. Ia telah bekerja sebagai seorang penasihat bisnis, penasihat hukum, dan negosiator untuk banyak pemilik dan pengembang real estate terkemuka di New York City selama 50 tahun. Selain itu, ia turut menjadi salah satu pendiri sebuah bisnis stasiun radio yang ia jual dengan harga jutaan dolar. Ia mengajar mata kuliah negosiasi di School of Professional Studies and Continuing Education di NYU, dan ia juga merupakan penulis buku terlaris Trump Strategies for Real Estate. Bagian belakang bukunya, buku yang membuat Anda jadi juara dalam semua transaksi. Selama 30 tahun terakhir, Donald Trump telah mempercayai pemeran pembantu di The Apprentice, George Ross, untuk membantu menegosiasikan sejumlah transaksi terbesarnya termasuk Trump Tower, GM Building, 40 Wall Street, Chrysler Building. Maaf ya kalau salah bacanya. Ross punya banyak hal yang dapat ia berikan. Pengalaman selama puluhan tahun, kecermatan dalam hal detail, dan yang terpenting, pemahaman mengenai sifat dasar manusia. Ia tahu lebih banyak daripada siapapun mengenai bagaimana Trump senang bertransaksi dan bertransaksi untuk menang. Di dalam buku ini, Ross membeberkan strategi di belakang berbagai negosiasi paling penting untuk Donald Trump dan sejumlah konglomerat real estate New York lainnya. Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, ia membuka taktik permainan Trump untuk memberi Anda 8 kunci sukses bernegosiasi. Anda akan belajar cara untuk mendongkrak kekuatan, mengurangi kelemahan, dan berpikir strategis mengenai apa yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Anda akan menguasai taktik untuk berurusan dengan orang-orang sulit, bersikap keras jika dibutuhkan, melakukan transaksi melalui telepon dan email, dan menggunakan kontrak yang bersifat tidak mengikat dalam negosiasi. Mari kita lihat isi bukunya. Oh iya teman-teman, buku ini diterbitkan oleh BIP PT Buana Ilmu Populer, kelompok Gramedia. Buku yang ada di tangan saya ini adalah terbitan tahun 2008. Buku ini terdiri dari 17 bab. Mari kita awali dengan prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya bertemu dengan George Ross adalah pada tahun 1970-an. Saat itu saya berusia 27 tahun dan sedang melakukan usaha pertama untuk masuk ke dunia real estate, yaitu petualangan saya memasuki Manhattan. Pada saat itu, George adalah mitra senior di kantor pengacara besar di New York yang khusus menangani real estate. George langsung memahami kompleksitas transaksi yang tengah saya negosiasikan. Kenyataan tersebut menanamkan kesan yang mendalam bagi saya karena belum ada seorang pun yang pernah melakukan jenis transaksi seperti itu sebelumnya. Saya harus menegosiasikan berbagai koneksi besar dari berbagai pihak agar transaksi itu dapat berhasil. Transaksi tersebut adalah transaksi hotel yang rumit, properti milik perusahaan kereta api yang bangkrut dan letaknya bersebelahan dengan Grand Central Terminal di New York, yang akhirnya saya sulap menjadi Grand Hyatt. Saya harus bernegosiasi dengan perusahaan kereta api, pemerintah kota New York, dan pemerintah negara bagian, serta bank dan sejumlah besar pihak lawannya. Tidak ada satupun yang berpendapat proyek tersebut akan berhasil. George tidak memiliki pengalaman langsung di sebagian dari bidang ini. Walaupun demikian, ia tampaknya tahu dengan persis cara menyatukan semua hal agar sesuai dengan visi saya.
Saya menginginkan agar transaksi itu menetapkan bahwa saya tidak harus membayar pajak atau sewa properti apapun, kecuali pembagian keuntungan. Namun saat itu, tahun 1970-an dan kota itu tengah diambang kebangkrutan. Penyitaan properti merajalela, sehingga untuk menciptakan dan mengoperasikan hotel kelas 1 dari bangunan yang sangat bobrok setidaknya merupakan tantangan tersendiri. Pada kenyataannya, proyek tersebut secara keseluruhan membutuhkan negosiasi yang berlangsung terus-menerus selama 2 tahun untuk mempersiapkannya. Tanpa keahlian George dalam bernegosiasi, transaksi tersebut mungkin akan mengalami kegagalan berkali-kali. Sebaliknya, transaksi itu begitu sukses hingga mampu mendongkrak karir saya. Saya sering menganggap diri saya sebagai seorang pemberontak, seseorang yang mau melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukan oleh siapapun. Namun selama 2 tahun itu, saya pun secara perlahan belajar bahwa memiliki visi saja tidaklah cukup. Anda juga membutuhkan penasihat yang ahli. Orang yang tidak hanya memahami gagasan Anda dengan cukup baik sehingga dapat mewujudkannya, tetapi juga cukup lihai untuk bernegosiasi mewakili Anda. George adalah pengacara real estate terkemuka, tetapi yang lebih penting, dan ini bukan hal yang biasa untuk seorang pengacara, ia juga merupakan seorang pengusaha dan negosiator yang lihai. Kombinasi itulah yang menjadi kuncinya. Saya senang bekerja secara garis besar, bertransaksi dengan gambaran yang luas, tetapi saya tidak menyukai detail-detailnya. Untuk urusan detail tersebut, saya hampir bergantung sepenuhnya pada George. Ia mampu meletakkan visi saya ke dalam bentuk yang konkret, selain juga memiliki sifat yang alamiah untuk menilai bagaimana suatu negosiasi tertentu harus dilanjutkan, apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pihak lawan, dan bagaimana cara mendapatkan hasil. Anda sangat beruntung karena memiliki buku ini dan akan mendapatkan kebijaksanaan yang sama dalam bernegosiasi yang membuat saya membayar George dengan jumlah yang luar biasa besar. Donald J. Trump. Lanjut ke pendahuluan. Cara saya menjadi negosiator Donald Trump. Selama lebih dari 30 tahun bekerja dengan Donald Trump, saya jadi tahu unsur penting dari gaya bisnisnya. Ia adalah seorang jenius dalam membentuk hubungan dengan pihak lawan. Ia memahami unsur manusia. Peranan saya selama ini adalah menegosiasikan transaksi. Itulah kekuatan saya. Visinya memang dari Trump, tetapi sayalah yang menangani detail-detailnya. Cara ini cukup berhasil bagi kami. Meskipun menjadi pemeran pembantu pada acara The Apprentice adalah yang paling membuat saya dikenal saat ini, selama bertahun-tahun saya telah bekerja dengan Donald sebagai penasihat, negosiator, dan pengacara. Selama ini saya melihat aksinya secara langsung di saat ia menyusun struktur dan menutup transaksi-transaksi besar, dan saya membantunya menegosiasikan banyak di antara transaksi real estate terbesar yang dapat dibayangkan, termasuk Trump Tower, GM Building, Grand Hyatt, dan 40 Wall Street. Seperti yang mungkin Anda bayangkan, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dalam bernegosiasi selama kurun waktu tersebut. Hal ini menjadi puncak dari pengalaman saya dalam menegosiasikan transaksi-transaksi real estate besar selama 30 tahun sebelumnya, termasuk Chrysler Building dan St. Regis Hotel untuk para pengembang lain. Saya dan Donald telah menemukan cara yang cukup sederhana untuk menangani bisnis. Begitu ia menyadarinya, pada saat kami melakukan usaha kolaboratif pertama kami di dunia real estate,
bahwa saya akan selalu menuntaskan bagian saya dari transaksinya, ia meminta saya menangani satu transaksi lagi. Cara kami bekerja adalah bahwa jika dan setiap kali saya membutuhkannya untuk mengintervensi, biasanya jika keterampilannya dalam menjalin hubungan pribadi dapat digunakan untuk meyakinkan seseorang bahwa ia sebaiknya menuruti apa yang ada di dalam benak kami, ia akan masuk. Jika tidak, Donald memberi saya kebebasan untuk menangani transaksi tersebut sekehendak hati saya. Cara ini menempatkan saya di dalam posisi yang unik. Saya dapat melakukan pekerjaan legal dan negosiasi bisnis dalam waktu yang bersamaan. Inilah hal yang sangat tidak biasa bagi pengacara manapun, kecuali ia juga memiliki pengalaman bisnis yang cukup besar secara langsung, yang biasanya tidak dimiliki kebanyakan pengacara. Kami telah menggunakan pendekatan yang efisien ini secara konsisten, bahkan di saat kami mendapatkan bantuan dari sejumlah pengacara luar yang juga kerap terjadi. Apa yang dimaksud dengan negosiasi ala Trump? Dalam buku ini saya akan berbagi dengan Anda berbagai taktik dan metode negosiasi yang telah saya kembangkan sepanjang pengalaman saya bernegosiasi selama 50 tahun. Saya menyebut taktik dan metode ini sebagai negosiasi ala Trump karena melibatkan banyak strategi milik Trump. Namun saya juga memasukkan berbagai pelajaran hebat yang saya peroleh dari sejumlah konglomerat real estate lainnya di New York yang pernah saya wakili atau duduk berhadapan dengan saya. Strategi-strategi ini berlaku untuk berbagai jenis transaksi: membeli mobil, mendapatkan kenaikan gaji dari atasan Anda, membeli atau menjual properti investasi kecil, atau membiayai pembangunan gedung pencakar langit. Satu porsi besar dari gaya Trump melibatkan upaya mendongkrak kekuatan Anda dan mendelegasi titik-titik lemah Anda. Ia memiliki pikiran yang sangat terorganisasi dan ia dapat memecahkan berbagai masalah, bahkan yang kompleks sekalipun, dengan solusi luar biasa kreatif yang tidak terpikirkan oleh sebagian besar orang. Ia juga mengerti bagaimana cara mencari tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan pihak lawan, dan ia dapat melihat jalan yang harus ia tempuh ke arah hasil akhir. Jadi, visi dan organisasi merupakan kunci kesuksesannya. Namun pada saat yang sama, ia bukan orang yang berorientasi pada detail. Ia tidak mau menghabiskan waktu 3 hari untuk membaca kontrak tebal, paragraf demi paragraf. Disinilah saya berperan. Negosiasi ala Trump melibatkan strategi-strategi spesifik yang akan saya bagi dengan Anda. Namun, Anda juga harus tahu kapan harus mendelegasikan dan kapan harus membiarkan para ahli masuk dan membantu Anda. Latar belakang pendidikan saya di dalam seni bernegosiasi. Selama 3 tahun pertama karir saya di bidang hukum, saya menjadi semacam teknisi dan pakar dalam hal undang-undang real estate. Saya menjadi mahir dalam merancang kontrak dan semua jenis dokumen lainnya. Salah satu hal yang akan kita bahas di dalam buku ini adalah keuntungan besar yang diperoleh apabila Anda sudah memegang semua formulir dan dokumen legal di tangan Anda sebelum memasuki suatu negosiasi, meskipun Anda harus merancangnya sendiri. Eksistensi dari formulir atau kontrak membuatnya menjadi versi yang resmi, bahkan walaupun sebenarnya tidak demikian. Mempersiapkan dokumen apapun di dalam suatu negosiasi memberi Anda keuntungan psikologis yang besar, mengingat lebih sulit bagi pihak lawan untuk mengusulkan agar dilakukan perubahan begitu dokumen yang dimaksud ada. Sebelum bergabung dengan Trump, saya bekerja sebagai pengacara real estate dan meraih banyak kesuksesan. Akhirnya, saya mendatangi atasan saya dan mengatakan saya ingin menjadi mitra di perusahaan tersebut. Ia berkata pada saya, kami tidak membentuk mitra, jadi saya pun keluar dari perusahaan itu, tentu saja secara baik-baik. Sejak tahun 1956 sampai 1966, saya bekerja untuk Saul Goldman dan Alex Di Lorenzo Jr.
yang saat itu mulai menjadi investor real estate terbesar di New York City, dan saya mengatur pembelian 702 properti untuk para klien ini. Hal itu sama dengan lebih dari 1 properti per minggu, setiap minggu dalam periode 10 tahun. Jika Anda melakukan begitu banyak transaksi, Anda dapat dikatakan telah mempelajari hampir semua trik negosiasi yang tercantum dalam buku. Dan Anda belajar untuk memprediksi bagaimana kira-kira reaksi orang dalam berbagai situasi negosiasi yang dapat dibayangkan. Saya punya ruang gerak yang luas untuk mengubah persyaratan dan transaksi manapun. Saya masih berusia sangat muda ketika memulai, dan saya segera menyadari bahwa saya banyak mengalami kekalahan ketika bernegosiasi mewakili atasan saya. Jadi, saya mulai mempelajari secara saksama taktik-taktik yang digunakan pihak lawan pada transaksi-transaksi ini, dan saya pun menjadi sangat mahir dalam bernegosiasi. Bertahun-tahun sebelum bertemu Donald Trump, saya belajar satu hal lain yang sangat penting tentang negosiasi. Tidak semua orang mengatakan hal yang sebenarnya. Kejutan besar, bisa dibilang tidak. Orang tidak akan menggunakan kebenaran dalam suatu negosiasi apabila bersikap tidak sepenuhnya jujur, justru akan menguntungkan mereka. Kesadaran ini menjadi prinsip yang menuntun semua negosiasi saya. Selalu bersikap baik, tapi tetaplah skeptis. Lupakan apa yang mereka katakan, lupakan apa yang mereka tulis untuk saya. Apa yang sebenarnya tengah mereka lakukan adalah mendapatkan angka-angka yang mereka inginkan di dalam suatu transaksi. Sebagian orang akan mengatakan apapun jika mereka anggap hal itu akan meyakinkan Anda. Untuk menjadi seorang negosiator yang terampil, Anda harus mempelajari suatu transaksi secara saksama, mendengarkan pihak lawan dengan sungguh-sungguh, dan melihat apakah kata-kata yang Anda dengar cocok atau tidak dengan agenda sesungguhnya yang Anda harapkan. Mulailah negosiasi dari sana dan ajukan pertanyaan menyelidik yang bersifat tidak langsung maupun langsung, guna mengetahui apa yang sesungguhnya diinginkan pihak lawan. Saya banyak belajar dari kenyataan hidup yang sederhana tetapi penting ini. Saya pernah duduk berhadapan dengan pemain sangat besar, dan saya saat itu mendapati diri berpikir, jika orang ini bisa bersikap begitu licin seperti ular, apa yang tengah dilakukan yang lainnya? Sebagai contoh, saya pernah menegosiasikan sesuatu dengan seorang eksekutif real estate, dan ia meminta sekretarisnya mengetikkan kontrak. Saya meminta beberapa perubahan yang disetujuinya. Namun, ketika kertas itu kembali ke saya melihat bahwa persyaratan yang tercantum tidak sama seperti yang saya ucapkan. Saya kembali dan bertanya kepada orang yang duduk di hadapan saya, apakah Anda benar-benar ingin menutup transaksi ini? Ia mengiyakan, jadi saya pun merespons, kalau begitu panggil sekretaris Anda agar duduk di sini bersama kita. Ia harus mengetik di depan saya setelah kami mendiskusikan apa yang akan dicantumkan di dalam kertas itu. Jika Anda tidak ingin melakukan hal ini, saya tidak akan melakukan transaksi tersebut. Jenis konfrontasi seperti ini diperlukan, dan hal itu membuka mata saya bahwa seseorang yang menyandang reputasi besar akan benar-benar mengubah isi suatu dokumen. Saya tidak dapat mempercayai pria itu begitu saja. Ini adalah pelajaran yang sulit untuk dipahami di awal karir saya. Tetapi hal tersebut memaksa saya untuk memikirkan keseluruhan proses negosiasi tersebut. Orang akan mengubah segala sesuatunya, membuat berbagai janji dan bermain curang dengan Anda. Anda harus berhati-hati menghadapi hal tersebut karena sayangnya itu semua merupakan bagian dari proses. Saya telah banyak belajar mengenai negosiasi sebelum bertemu Donald Trump. Tetapi meskipun saya telah digembleng oleh pengalaman saya sendiri, gaya dan kreativitas Donald
Caranya mendekati transaksi-transaksi bisnis menggiring saya ke arah yang sama sekali berbeda. Ketika saya pertama kali bertemu Donald Trump di tahun 1974, itu adalah saat ia belum memiliki catatan pengalaman apapun di bidang real estate. Ia saat itu baru berusia 27 tahun dan saya telah bekerja sebagai mitra senior di Dreyer and Traub. Donald mendatangi saya berdasarkan rekomendasi dari ayahnya, Fred Trump. Dan terus terang, saya menemui Donald hanya sebagai bentuk penghormatan saya kepada ayahnya. Donald sangat antusias dengan gagasan untuk membeli dan merenovasi Commodore Hotel di 42nd Street, New York. Ia memiliki rencana rumit untuk bangunan yang terbengkalai di sebelah Grand Central Terminal tersebut. Rencana tersebut tampaknya tidak ada harapan. Agar berhasil, rencana itu akan melibatkan berbagai negosiasi dengan para eksekutif perusahaan kereta api, kota New York, dan berbagai agennya, pejabat pemerintahan negara bagian, dan menemukan kreditur yang bersedia membiayai. Semua ini dari seorang pemuda yang tidak punya pengalaman. Saya tidak dapat membayangkan proyek pertama yang lebih sulit dari itu, tetapi ia ngotot. Ia tahu bahwa ia dapat membuat rencana tersebut berhasil. Keyakinan, hasrat, kesabaran, visi, dan kemampuannya untuk mengumpulkan pihak-pihak tersebut di meja perundingan mendefinisikan negosiasi ala Trump seperti yang saya praktikkan hari ini. Setelah pembelian Commodore Hotel tersebut, saya secara sporadis membantu Donald selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, ia meminta saya untuk bekerja dengannya secara penuh, dengan janji bahwa ia memiliki banyak proyek yang menggairahkan dan mengasyikkan. Meskipun sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun, saya tahu masih ada lebih banyak hal yang dapat dipelajari. Jadi, bagaimana saya bisa menolak tawaran seperti itu? Donald Trump telah memberi saya kebebasan yang luar biasa besar untuk bekerja sesuai dengan gaya saya sendiri. Ia tidak pernah mempertanyakan alasan saya dalam membuat suatu keputusan atau meragukan apapun yang telah saya lakukan untuknya. Ia mempercayai saya sepenuhnya. Mungkin catatan pengalaman kami bersama-sama adalah satu alasan dari kepercayaan ini. Sebagai contoh, ketika saya mulai bekerja purna waktu untuk Trump Organization, 40 Wall Street merupakan bangunan seluas 1 juta kaki persegi yang nyaris kosong sama sekali dengan nilai sekitar 1 juta US dollar. Trump ingin membelinya, tetapi transaksi tersebut memiliki berbagai permasalahan yang tampaknya mustahil dipecahkan. Satu hal yang tidak dapat diterima oleh Trump adalah kebuntuan. Ia tidak suka jika ada transaksi yang berlarut-larut penuh ketidakpastian. Tentu saja, ini merupakan kelemahan potensial dan jika seseorang dari pihak lawan mengetahui hal ini, ia mungkin dapat memperoleh transaksi yang lebih baik hanya untuk mempercepat prosesnya. Namun Trump juga pintar, jadi ia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk membuat 40 Wall Street berhasil adalah dengan meminta bantuan tenaga ahli. Ia mempekerjakan saya dengan mandat untuk menyingkirkan rintangan tersebut dan menyelesaikan transaksi itu. Setelah ia melakukan sejumlah negosiasi brilian dengan pemiliknya, saya memberinya saran mengenai cara menjadikan 40 Wall Street suatu kesuksesan finansial, dan ia memberi saya tanggung jawab utama untuk mengelola dan menyewakannya. Saat ini, bangunan tersebut menjadi gedung perkantoran sukses dengan nilai lebih dari 350 juta US dollar. Satu hal yang saya pelajari dari Donald, negosiasi itu tidak
selalu jelas dan sederhana. Kadangkala orang mengatakan mereka menginginkan satu hal, tetapi apa yang mereka katakan mungkin pada dasarnya muncul untuk memenuhi tujuan yang berbeda. Kenyataannya, gagasan tersebut Anda bernegosiasi untuk satu hal yang ada, terutama untuk memenuhi tujuan yang berbeda. Membentuk salah satu basis dari seluruh gaya negosiasi Trump. Sebagai contoh, kadang-kadang publisitas adalah hal yang lebih penting dibandingkan keuntungan jangka pendek, mengingat publisitas membuka begitu banyak pintu jangka panjang. Inilah visi Trump, gambaran besar yang membuat perbedaan antara kesuksesan biasa dengan kesuksesan spektakuler. Jika tidak ada hal lainnya, saat Anda bernegosiasi dengan siapapun juga, Anda harus berpikir strategis. Apakah yang Anda inginkan sesuai dengan perkataan Anda dan apakah yang sesungguhnya Anda inginkan? Ajukan pertanyaan yang sama tentang pihak lawan. Begitu Anda mengetahui jawabannya, Anda sudah berada jauh di depan yang lain, terutama orang-orang yang duduk berhadap-hadapan dengan Anda di meja perundingan. Lanjut, asal mula buku ini. Selama lebih dari 20 tahun, saya menjadi dosen di School of Continuing Education and Professional Studies di New York University. Pada awalnya, saya membatasi kuliah-kuliah saya subjek-subjek real estate berdasarkan pengalaman saya yang luas. Kendati saya memiliki pengalaman dalam bernegosiasi, saya tidak pernah memikirkan kemungkinan untuk membuat mata pelajaran tingkat perguruan tinggi mengenai subjek tersebut. Namun demikian, beberapa tahun yang lalu di akhir kuliah real estate selama 16 jam, saya memiliki sisa waktu sebanyak 15 menit. Bagi para mahasiswa yang tertarik, saya memutuskan untuk berbagi sejumlah pemikiran mengenai negosiasi. Di dalam evaluasi tertulis untuk kuliah saya, para mahasiswa mengatakan bahwa mereka mendapati 15 menit kuliah saya mengenai negosiasi lebih membantu dibandingkan 16 jam yang diisi dengan memecahkan masalah-masalah real estate yang kompleks. Berdasarkan umpan balik mereka, saya menambahkan pelatihan negosiasi berdurasi 45 menit di akhir kuliah saya yang berikutnya. Kendati kehadiran di dalam kuliah tersebut murni sukarela, tidak ada seorang pun yang meninggalkan ruangan sebelum 45 menit tersebut berakhir. Umpan baliknya malah jauh lebih antusias dan banyak di antara mereka bertanya, mengapa NYU, New York University, tidak memiliki mata kuliah mengenai negosiasi? Setelah mendesak para direktur program, saya menciptakan dan memberi kuliah mengenai negosiasi selama sekitar 15 tahun. Pada tahun 1995, saya menerima penghargaan bergengsi yang diberikan sekolah tersebut atas keunggulan saya mengajar subjek yang sangat kompleks dan sulit dipahami ini. Mengingat tidak ada aturan baku dan cepat dalam bernegosiasi dan seluruh subjek tersebut terdiri dari upaya untuk memanfaatkan beragam latihan mental dan taktik berkomunikasi, upaya untuk membuat orang berpikir secara cerdas mengenai arena negosiasi yang menegangkan, upaya untuk membuat orang berpikir secara cerdas mengenai arena negosiasi yang menegangkan merupakan tugas yang berat. Meski demikian, negosiasi adalah keterampilan yang akan Anda gunakan di sepanjang hidup Anda. Dan keterampilan Donald Trump dalam bernegosiasi merupakan bagian besar dari alasannya menjadi miliarder. Tujuan saya menulis buku ini adalah untuk membantu Anda berpikir secara jernih mengenai kompleksitas dari negosiasi dan yang lebih penting lagi untuk menjadikan Anda negosiator yang lebih baik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pendahuluan dari buku yang mengajarkan kita tentang bernegosiasi ini, yaitu Trump Style Negotiation. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 1, yaitu apa itu negosiasi sebenarnya.
Terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah membantu support channel ini untuk terus berkembang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan semua orang yang kita kenal. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan diterima sama Tuhan kita masing-masing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.